Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Tria Adina dalam Spotlight News. Pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk mengganti jembatan penyeberangan orang atau biasa disebut JPO Paledang yang kondisinya memprihatinkan dengan Pelican Crossing. Untuk informasi lebih lengkap, kita akan terhubung dengan reporter kami, Syifa Ayu yang berada di lokasi. Silakan Syifa, bagaimana keadaan terkini? Saat ini saya melaporkan dari JPO Paledang, Kota Bogor, yang kini kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan. Atap yang tadinya ada untuk melindungi para pejalan kaki dari panas dan hujan Kota Bogor, kini hanya menyisakan rangka besi berkarat dan juga tangga yang curam. Pemerintah Kota Bogor melalui Wali Kota Dedi Rashim mengatakan bahwa JPO ini tidak akan diperbaiki lagi, melainkan akan diganti dengan fasilitas lain yaitu Pelican Crossing. Pelican Crossing ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan para pengguna jalan kaki dengan mempermudah akses bagi para disabilitas, anak-anak dan juga lansia. Menurut saya sih ini sangat berbahaya bagi pengguna JPO ya, soalnya kan nggak ada atapnya kan, takutnya terkena hujan atau apa gitu ya. Jadi menurut saya sih mendingan harus diperbaiki sih secepatnya. Hingga saat ini, proses transisi dari fasilitas JPO ke fasilitas Pelican Crossing masih terus berjalan. Namun, masyarakat sudah mengeluhkan bagaimana tidak nyamannya mereka menggunakan JPO yang sudah tidak layak untuk digunakan seperti saat ini. Terima kasih Syifa atas informasinya. Semoga proses penggantian ini berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Tetap bersama kami di Spotlight News untuk informasi terbaru. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Tria Andina dalam Spotlight News. Harga emas per hari ini, Kamis 17 April 2025, dikabarkan kembali mengalami kenaikan, membuat masyarakat khususnya para pelaku pasar harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Kenaikan ini turut dirasakan di berbagai daerah termasuk di Kota Bogor. Untuk mengetahui situasi terkini di lapangan, kita sudah terhubung dengan reporter kami, Syifa Ayu, yang saat ini sedang berada di lokasi. Silakan Syifa, bagaimana keadaan terkini? Baik Tria, saat ini saya sedang berada di Pasar Anyar yang berada di Kota Bogor, yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan tradisional yang dikenal juga dengan pusat pembelian atau penjualan emas di Kota Bogor. Sebenarnya dimulai dari Februari kemarin, cuma lonjakannya belum begitu terasa. Pas lonjakan besarnya sekitar Maret April lah, jadi lonjakan tinggi sekali. Pasti berdampak banget, jadi penjualan turun banget. Menurut aku sih kalau ngelihat kenaikan harga emas sekarang ya bisa buat dijadiin tabungan juga, karena kan nanti juga makin tahun juga makin naik ya harganya. Kalau memang gitu juga sih bisa dijual gitu. Baik, mungkin itu adalah tanggapan dari pembeli mengenai kenaikan lonjakan harga emas ya untuk pada hari ini. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan, dan saya kembalikan kepada Tria di studio. Terima kasih Syifa Ayu atas laporannya. Kenaikan harga emas ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan literasi finansial baik bagi pedagang maupun masyarakat umum. Pemirsa, tetaplah bijak dalam menyikapi kondisi ekonomi yang terus berubah. Informasi selanjutnya akan terus kami update hanya di Spotlight News. Saya Tria Andina, pamit undur diri, sampai jumpa di berita berikutnya. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Tria Andina dalam Spotlight News. Hari ini Selasa 29 April 2025, kita akan membahas suasana pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di Universitas Indonesia. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, UTBK 2025 sendiri hanya dilaksanakan dalam satu gelombang, yaitu dari tanggal 23 April hingga 3 Mei 2025.
Saya melaporkan langsung dari Universitas Indonesia di Kota Depok, yang sejak pagi tadi lalu lintas di sekitar kawasan kampus terpantau padat, terutama di sekitar gerbang utama. Banyak kendaraan peserta dan orang tua yang mengantar, namun arus tetap terkendali. Fasilitas penunjang juga sudah disiapkan, mulai dari papan petunjuk arah, area informasi, hingga ruang tunggu di beberapa titik. Suasana di kampus cukup ramai. Para peserta datang lebih awal untuk survei lokasi dan memastikan ruang ujian. Sebagian besar tampak antusias, meski ada juga yang terlihat gugup jelang pelaksanaan EXO hari. Juga apalagi diem semua hening tuh, bener-bener kita kayak tes ABRI gitu rasanya tuh, tes ABRI ya sih. Kalau aku nggak jauh beda dari Raffi, ya dingin dan hening tuh mencekam banget sih. Jadi ngebikin kayak berasa banget. Bikin pressure, terasa banget pressure-nya ya. Tesnya tuh berasa banget. Terima kasih Syifa Ayu atas laporannya. Kita doakan semoga pelaksanaan UTBK berjalan lancar dan para peserta mendapatkan hasil terbaik. Tetap bersama kami di Spotlight News. Saya Tria Andina, sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Tria Andina dalam Spotlight News. Hari ini, Senin 28 April 2025, kita akan membahas upaya pemerintah Kota Bogor dalam menata ulang jaringan utilitas, khususnya kabel udara yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Program relokasi ini bertujuan untuk meningkatkan estetika kota dan keselamatan para warga. Terima kasih Tria, saya melaporkan dari Jalan Raden Saleh, Bogor, salah satu lokasi program relokasi jaringan utilitas. Proses ini dilakukan dengan metode ducting, yaitu memasukkan kabel ke dalam saluran bawah tanah. Proyek yang melibatkan Dinas PUPR dan penyedia jaringan ini bertujuan menata Pemirsa, kembali lagi bersama saya Tria Andina dari Spotlight News pada siang hari ini. Buah melon mungkin sudah biasa Anda temui di pasar atau supermarket. Namun, tahukah pemirsa bahwa di kawasan Cimahpar, Kota Bogor terdapat sebuah perkebunan melon yang tak hanya menghasilkan buah berkualitas tinggi, namun juga dikelola dengan teknik yang modern. Tim kami berkesempatan untuk mengunjungi langsung lokasi perkebunan tersebut. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita akan terhubung dengan rekan kami, Syifa Ayu yang sudah berada di lokasi. Di kesempatan kali ini, Spotlight News mengajak pemirsa mengunjungi salah satu area perkebunan yang berada di tengah-tengah Kota Bogor, Jawa Barat, yaitu Medfresh. Medfresh mulai beroperasi pada tahun 2021 yang didirikan oleh dua generasi muda menginspirasi, yaitu Anhar dan Adam, yang bertujuan untuk menghadirkan buah melon lokal dengan kualitas tinggi dan dapat menyaingi produk impor. Kita ini waktu pandemi kita bingung mau aktivitas apa, ya kita coba memberanikan diri untuk coba terjun di dunia pertanian. Ya kita milihnya budidaya melon. Dan kenapa nih Kak milihnya melon bukan komoditas buah yang lain? Untuk melon, pertama di Bogor ini kompetitornya belum begitu banyak. Terus untuk dari segi harga relatif stabil. Itu aja sih, lebih ke harganya lebih relatif stabil daripada sayuran. Dengan luas lahan sekitar 1,8 hektar dengan luas greenhouse 1,4 hektar, perkebunan Medfresh menghasilkan berbagai jenis melon, seperti melon Hamigua dan Honeydew, yang setiap kali panennya dapat menghasilkan 1.300 buah melon segar. Kalau dari seperti Hamigua ini, dia teksturnya lebih crunchy dan yang Honeydew ini lebih juicy. Kalau untuk cara menanamnya sih sama semua. Nah, pemirsa, ini adalah kondisi pohon-pohon melon yang sudah dipanen. Nah, nantinya pohon-pohon ini akan tumbuh lagi menjadi pohon yang siap dipanen.
Melon-melon yang dihasilkan oleh Medfresh biasanya akan membutuhkan waktu sekitar 90 hari untuk panen. Dengan menggunakan sistem hidroponik yang canggih, menjamin pemberian nutrisi pada buah dapat terpenuhi dengan baik. Karena di sini melonnya hidroponik, mungkin proses awalnya tuh kita dari menggunakan media kokopit, ditanam, dan kita juga menggunakan teknologi timer ya. Jadi semua nutrisinya tuh masuk lewat selang yang udah dibikin pakai napel selang gitu. Dan kita itu prosesnya bisa sampai panen itu sekitar 65 hari. Untuk tantangan sih karena kita beradu dengan alam ya. Tantangan itu kalau di musim hujan, apalagi kalau nggak ada matahari. Karena idealnya itu untuk tanaman berfotosintesis kan 9 jam. Sedangkan kalau musim hujan itu biasanya kurang dari 9 jam, biasa hasil panennya kurang bagus. Halo pemirsa, hari ini saya akan mencoba melon yang dihasilkan dari Medfresh yang namanya adalah melon sweet honey. Nah, teksturnya kayak gini, yuk kita cobain. Rasanya manis dan teksturnya itu mirip kayak buah semangka karena dia lebih crunchy daripada melon biasanya, dan juga tekstur serat-serat di sini itu mirip seperti timun suri. Nah pemirsa, tim Spotlight News juga diberikan kesempatan untuk melihat langsung proses packing yang dilakukan untuk pengiriman buah hasil panen Medfresh. Nah, gimana nih pemirsa? Kunjungan saya hari ini ke kebun melon di Medfresh, seru banget kan? Nah, buat pemirsa yang sangat penasaran dan ingin mencoba langsung gimana sih sensasi memetik buah langsung dan juga mencoba sensasi buah melon yang ada di sini, langsung aja datang ke kebun melon Medfresh yang berada di Cimahpar, Kota Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, liputan tadi mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Semoga perkebunan seperti Medfresh ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk tidak ragu terjun ke dalam dunia pertanian yang modern, produktif, dan tentunya menjanjikan. Selamat siang pemirsa Spotlight News, saya Tria Andina Ramadhani, pamit undur diri, sampai jumpa. Kembali lagi bersama saya Tria Andina dalam Spotlight News pada siang hari ini. Kalau bicara soal liburan, siapa sih yang gak suka? Nah, di segmen jalan-jalan kali ini, tim kami akan mengajak Anda untuk berkunjung ke salah satu destinasi wisata favorit keluarga yang seru banget di kawasan Jabodetabek, yaitu Trans Studio Cibubur. Di taman bermain indoor ini, Anda bisa merasakan sensasi pertualangan, hiburan, dan edukasi dalam satu tempat. Seperti apa keseruan wahana dan suasana di sana? Langsung saja kita ikuti Syifa Ayu yang sudah berada di lokasi. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Trans Studio Theme Park Cibubur yang merupakan salah satu tempat wisata favorit bagi keluarga yang ingin menghabiskan waktu akhir pekannya. Di sini, para pengunjung tidak hanya menikmati wahana yang menantang, tetapi juga penuh dengan edukasi dan juga hiburan yang seru. Penasaran dengan keseruannya? Yuk ikuti kami! Trans Studio Theme Park Cibubur merupakan taman bermain indoor yang menjadi salah satu ikon wisata di timur kota Jakarta. Dibuka sejak tahun 2019, Trans Studio Theme Park Cibubur menawarkan berbagai wahana seru dan spektakuler yang tentunya cocok untuk semua usia. Begitu memasuki area theme park, suasana penuh warna dan energi langsung terasa. Trans Studio Cibubur menghadirkan pengalaman yang memadukan hiburan, petualangan, dan Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Tria Andina dalam Spotlight News. Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya. Setiap daerah memiliki warisan tradisi yang tak ternilai harganya dan menjadi identitas masyarakatnya.
Festival Budaya 16 yang digelar di alun-alun Kota Bogor menjadi bukti nyata bagaimana keragaman itu dirayakan dan dilestarikan bersama. Beragam seni pertunjukan dari seluruh penjuru Nusantara tampil dengan memukau. Penasaran seperti apa keseruan suasana di sana? Langsung saja kita ikuti Syifa Ayu yang sudah berada di lokasi. Suasana semarak terasa sejak pagi hari. Festival Budaya Nusantara ke-16 yang digelar pada hari Minggu, 18 Mei 2025 di alun-alun Kota Bogor menjadi daya tarik tersendiri bagi ratusan pengunjung. Mereka antusias menikmati keanekaragaman budaya dari seluruh penjuru Indonesia. Acara tahunan yang diselenggarakan oleh program studi komunikasi digital dan media Sekolah Vokasi IPB University ini menghadirkan berbagai pertunjukan seni, kuliner, hingga parade baju adat yang memperlihatkan betapa kayanya warisan tradisi Nusantara. Salah satu yang paling mencuri perhatian dalam festival kali ini adalah penampilan dari Maluku Culture Fest yang berhasil membawakan kebudayaan-kebudayaan khas Maluku dengan menarik mulai dari upacara adat, permainan tradisional, lagu khas timur, tarian, hingga dikolaborasikan dengan cerita pahlawan nasional asal Maluku. Penampilan yang dibawakan tersebut sukses memikat hati para penonton karena disajikan dengan penuh semangat dan kaya akan makna budaya yang mendalam. Tarian pembuka kita adalah tarian Soreka-Reka. Nah, tarian ini adalah tarian yang merepresentasikan kebudayaan Maluku yang penuh dengan kedamaian. Nah, tarian ini juga merepresentasikan Maluku ketika sebelum dijajah oleh Belanda. Nah, selanjutnya dari kita Maluku membawakan tarian Cakalele, di mana tarian ini mempresentasikan ada sesosok pahlawan perempuan yang bernama Marta Tiahahu yang sebelum berperang dia membangkitkan motivasi para pejuang agar semangat untuk berperang. Nah, dan terakhir kita menutup tarian kita dengan lagu Hela Rotane dan juga Rasa Sayange. Nah, tarian ini merepresentasikan kemenangan Maluku dari serangan penjajah yaitu Belanda. Tarian ini juga merepresentasikan solidaritas antara warga Maluku dengan satu sama lain. Ledakan bom terdengar di mana-mana. Belanda menguasai. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, Kami memilih tarian-tarian tersebut karena kebetulan banget di bulan ini, lebih tepatnya bulan Mei, adalah hari memperingati perjuangan dari Patimura. Jadi kami ingin merepresentasikan dan juga memperkenalkan Patimura di Festival Budaya Nusantara yang ke-16. Gerakan energik, kostum penuh warna, dan irama yang khas timur Indonesia menjadikan pertunjukan ini sebagai salah satu sorotan utama festival. Selain itu juga, dengan berkunjung ke booth budaya Maluku, pengunjung di sana dapat melihat berbagai pameran kerajinan khas Maluku hingga mencicipi kuliner terbaiknya. Maluku buka ya, katong jaga sama-sama. Pemirsa, acara Festival Budaya Nusantara ke-16 bukan hanya sekedar acara hiburan, namun juga pengingat bagi kita bahwa Indonesia terdiri dari beragam bahasa, suku bangsa, dan juga budaya yang memiliki ciri khas dan keindahannya masing-masing. Seperti tadi tarian budaya Maluku, yang merupakan salah satu bukti nyata bagi kita bahwa budaya tradisional kita itu tidak hanya sebagai budaya yang usang, namun juga tetap relevan dengan keadaan modern seperti saat ini. Saya Syifa Ayu melaporkan dari alun-alun Kota Bogor dan acara Festival Budaya Nusantara. Terima kasih. Sebuah penampilan yang tidak hanya memukau mata, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan dan menghargai budaya bangsa. Festival Budaya 16 telah menjadi ruang penjumpaan, ruang ekspresi, dan yang terpenting ruang pelestarian budaya Indonesia. Karena budaya bukan sekedar masa lalu, melainkan jati diri yang harus terus dijaga di masa kini dan mendatang. Terima kasih pemirsa Spotlight News, liputan tadi mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Tria Andina Ramadhani, pamit undur diri dan sampai jumpa.